Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Polri akhirnya tetapkan mantan anak buah Ahok tersangka kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng. Lalu gimanakah nasib Ahok? Penyidik Bareskrim Polri menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, kasus ini terkait dengan proses pembelian lahan seluas 4,69 hektar dan juga 1.137 meter persegi untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI pada tahun anggaran 2015. 2 tersangka atas nama S dan juga RHI, kata Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selatan. S merupakan Sukmana yang pada saat itu merupakan anak buah Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Sukmana adalah Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan RHI yakni Rudi Hartono merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur. Diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan juga 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta yang merupakan perbuatan melawan hukum. Karena bertentangan dengan ketentuan dan juga pedoman pengadaan tanah pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan juga Perpres Nomor 40 Tahun 2014 atas perubahan Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Adanya aliran penerimaan uang atau kickback dari pihak kuasa penjual kepada oknum pejabat pengadaan dan pejabat lain terkait proses pengadaan tanah yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Dalam kasus ini, Ramadan juga menjelaskan pihaknya turut mengamankan sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya merupakan dokumen girik, dokumen persyaratan penerbitan SHM, warkah terkait tanah Cengkareng, dokumen proses pengadaan tanah dan dokumen proses pembayaran tanah. Objek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang bermasalah dan atau SHM-nya diduga hasil rekayasa, sehingga tidak dapat dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, tim penyidik juga turut menyita uang tunai dari sejumlah pihak sebesar 1,4 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Rinciannya dari mantan kasih pemerintahan dan juga Trantip Kecamatan Cengkareng, M. Saleh sebesar 161 juta rupiah dan dari mantan Camat Cengkareng tahun 2011-2014, Junaidi sebesar 500 juta rupiah. Ada 7 kasus dugaan korupsi yang dilibatkan oleh Ahok, kok bisa? Proses Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK bergerak melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas dugaan kasus korupsi. Adapun laporan yang diberikan Presidium PNPK Adi Masardi ke KPK merupakan kasus lama yang belum diselesaikan oleh lembaga anti rasuah. Dalam kunjungannya ke KPK, Adi juga menyampaikan secara ringkas sejumlah kasus yang melibatkan Ahok selama menjadi Wakil Gubernur dan juga Gubernur DKI Jakarta. Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki oleh KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya, ujar Adi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 6 Januari kemarin. Adi juga mengatakan bahwa setidaknya ada 7 kasus yang diduga melibatkan Basuki Cahayapurnama. Beberapa di antaranya yakni terkait Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter dan juga penggusuran. Dirinya juga menduga kasus yang melibatkan Ahok ini didiamkan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini, gampang tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh microwave, 5-10 menit sudah bisa disantap, jadi sudah siap saji. Begitu kata Adi. Oleh sebab itu, Adi berharap Ketua KPK Firly Bahuri berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah melibatkan Ahok. Maka kami berharap KPK pimpinan Pak Firly ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Kami percaya kepada KPK pimpinan Pak Firly ini. Tandas Adi. Menggelegar, akhirnya kasus korupsi era Ahok dan Jokowi akhirnya terbongkar. Kasus korupsi era Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbongkar, yaitu korupsi yang melibatkan unit BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Tursindo atau Cektur.
Tindak pidana korupsi PT Cektur di Grand Cempaka Resort and Convention, penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Ahok dengan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif CPS, M. Syaiful Shihab mendukung langkah Kejati DKI yang mengungkap kasus korupsi di kepemimpinan Ahok. Dalam kasus tersebut, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu IS, RI selaku General Manager Grand Cempaka Resort and Convention, dan SC yang menjabat sebagai Chief Accounting Grand Cempaka Resort and Convention. Beres-beres Kejati menggulung korupsi era Ahok harus dilanjutkan. Semua yang terlibat harus dihukum, kata M. Syaiful dalam keterangannya pada Kamis 29 Juli. Manajemen PT Cektur sendiri merespon positif langkah Kejati DKI Jakarta itu. Kami tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, keduanya sudah lama dipecat, ujar Corporate Secretary PT Jakarta Tursindo AT Erik Triadi Rabu 28 Juli. Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resort ditemukan dari hasil audit tahun 2015 yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014-2015. Erik mengatakan kasus tersebut sudah berlangsung beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik juga menegaskan oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Cektur sejak Juni 2017. Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya membongkar kasus korupsi lainnya yang terjadi pada era Ahok, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Upaya Kejati DKI Jakarta yang mulai membongkar sejumlah kasus korupsi di Pemprov DKI era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok didukung penuh oleh Jakarta Public Service atau JPS. Terbaru, Kejati DKI resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan unit usaha BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Tursindo, yaitu Grand Cempaka Resort and Convention. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa Gubernur Ahok yang mencapai kerugian 5,1 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resort ini ditemukan dari hasil audit tahun 2015 yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014-2015. Erik juga mengatakan kasus tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik menegaskan oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Cektur sejak Juni 2017. Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain yang terjadi di era Ahok, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Hasil ekspos penyelidikan kasus dugaan tipikor pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Kasipenkum Kejati DKI Asyari Syam dalam keterangan tertulis Jumat 23 Juli. Sama seperti kasus dugaan korupsi di PT Cektur, kasus pengemplangan duit negara di UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga berlangsung saat Ahok memimpin Pemprov DKI Jakarta.